Martial Peak 3162. Siapa ini? Jiang Xuesong berteriak sambil berdiri. Sosok itu melangkah maju dan tiba di depan Jiang Xuesong dalam beberapa langkah. Jiang Xuesong tiba-tiba merasa seolah-olah seekor naga raksasa menekannya dan mau tidak mau mundur 2 langkah sebelum jatuh kembali ke kursi. Hati pedang yang telah dia kembangkan selama 1500 tahun tiba-tiba mengeluarkan suara retak saat retakan kecil muncul. Apakah dia takut? Baru pada titik inilah Jiang Xuesong tiba-tiba sadar dan menyadari apa yang baru saja terjadi padanya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Hidupnya dipenuhi dengan pasang surut, dan dia telah menghadapi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak peduli musuh macam apa yang dia hadapi, dia tidak pernah takut untuk mundur. Tidak peduli berapa banyak metode yang dia gunakan, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia akan menghancurkannya dengan satu serangan pedang, bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya. Dengan tekad seperti itu, hati pedangnya yang sempurna menjadi marah. Tapi baru saja, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan rasa pengecut, menyebabkan hati pedangnya yang sempurna menunjukkan cacat. Yang Kai menatapnya, hampir menempelkan wajahnya di depannya saat dia menyeringai, "Bos, kamu cukup pelupa, kamu baru saja menyebutkan tuan muda ini, bagaimana kamu bisa melupakan saya begitu cepat?" "Kamu adalah," mata Jiang Xuesong bergetar saat pikiran konyol muncul di benaknya, "mustahil. Apapun mungkin." Yang Kai berbalik dan duduk di atas meja, menoleh ke Old Eagle dan bertanya, "Apakah kamu dari Sekte Dunia Bawah?" Sikap santainya ini tidak tampak seperti dia sedang menjelajah ke sarang naga atau sarang harimau, tetapi lebih seperti dia mengunjungi rumah tetangga yang dikenalnya. Bahkan elang tua, yang memiliki banyak pengalaman, tidak bisa menahan perasaan absurditas. "Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu." Yang Kai menatap elang tua, "Apakah kamu master sekte dari Sekte Dunia Bawah?" "Tidak." Elang tua menggelengkan kepalanya. Yang Kai membelai dagunya dan menghela nafas, "Saya tidak menemukan tempat yang tepat." Tiba-tiba, ledakan SWOT inten meledak dan cahaya pedang yang cemerlang menyala, menerangi seluruh aula. Segala sesuatu di dunia ini tampaknya kehilangan kecemerlangannya, hanya menyisakan cahaya pedang ini. Jiang Xuesong menyerang tanpa peringatan apapun. Sebagai pendekar pedang, dia seharusnya tidak menyelinap menyerang orang lain dari belakang. Di masa lalu, dia tidak pernah bertarung seperti ini, selalu mengalahkan lawan-lawannya secara terbuka. Tapi barusan, Yang Kai telah memaksanya untuk datang ke sini, menyebabkan dia merasa malu dan hatinya tertutup debu. Dalam kemarahannya, dia tidak lagi peduli tentang hal lain. Sebelum pedang Qi tiba, elang tua mengangkat tangannya dan spanduk berwarna darah muncul di telapak tangannya. Itu adalah salah satu dari 2 artefak paling umum dari Sekte Dunia Bawah, spanduk Laut Darah. Namun, spanduk Laut Darah di tangan elang tua jelas lebih kuat daripada spanduk Laut Darah manapun yang pernah ditemui Yang Kai, dan aura yang dipancarkannya telah mencapai puncak origin King Grade. Jika bukan karena fakta bahwa dunia ini tidak mengizinkannya, dia akan dapat memperbaikinya menjadi artefak tingkat Dao Sos. Dengan gelombang spanduk Laut Darahnya, lautan darah yang melonjak keluar darinya, berubah menjadi lautan darah yang mengalir menuju Yang Kai. Pada saat yang sama, niat pedang yang tak tertandingi juga mengenai tubuh Yang Kai, menyebabkan hati Jiang Xuesong tenggelam. Meskipun dia tidak tahu apa kultivasi pemuda ini, bagaimana mungkin seorang pembudidaya pedang seperti dia, yang hanya berjarak 3 kaki darinya, mungkin bertahan. Terlebih lagi, dia memiliki kerja sama dengan Old Eagle. Meskipun mereka berdua selalu berselisih satu sama lain, pada saat ini, mereka bekerja bersama sebagai satu. Saat cahaya pedang menebas, ekspresi Jiang Xuesong berubah drastis, dan elang tua juga jelas merasakan sesuatu dan tubuhnya bergetar. Mereka berdua bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tanpa ragu-ragu, mereka berubah menjadi 2 garis cahaya dan bergegas keluar dari aula, menghilang dalam sekejap mata. Di dalam lautan darah yang bergelombang, sebuah tinju tiba-tiba meninju, menghancurkan lautan darah dan menyebarkan cahaya pedang. Yang Kai maju selangkah dan tiba di luar aula. Dia tidak mengejar mereka, malah bersandar pada pilar dan menonton dengan penuh minat. Jiang Xuesong dan elang tua bergegas keluar dari aula dan melihat sekeliling, terpana. Sarang yang ditinggalkan ini, yang mereka anggap tidak dapat ditembus, tiba-tiba muncul dengan lebih dari selusin starships yang gelap gulita. Sejumlah besar kekuatan melilit seluruh sarang yang ditinggalkan, dan dari starship, sosok-sosok terbang turun satu demi satu, bergegas ke berbagai asteroid besar dan kecil untuk memburu para pembudidaya dari sarang yang ditinggalkan. Kapan? Sarang terbengkalai mudah dipertahankan dan sulit diserang, dan dilindungi oleh formasi roh alami serta badai langit berbintang yang menakutkan. Hanya mereka yang terbiasa dengan aturannya yang bisa menemukan jalan keluar masuk yang aman. Meskipun kekuatan Sekte Dunia Bawah luar biasa, elang tua tahu bahwa jika dia membawa orang untuk menyerang sarang terbengkalai, dia harus membayar harga yang mahal. Satu-satunya alasan dia bisa memasuki tempat ini dengan aman adalah karena Jiang Xuesong telah menghubunginya lebih dari 1 dekade yang lalu. Namun, pada saat ini,
Tempat yang tampaknya aman ini telah ditembus secara diam-diam. Ini hanyalah mimpi buruk. Aura yang kuat datang dari segala arah, dengan jelas memberitahu Elang Tua dan Jiang Xuesong kebenaran yang kejam. Hari ini mungkin adalah akhir dari mereka. Sesosok kecil tiba-tiba terbang ke arah mereka, menyebabkan mata Jiang Xuesong menyipit ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Jelas, Elang Tua juga memperhatikan ini dan ekspresinya menjadi dingin. Melambaikan spanduk laut darah di tangannya, dia melemparkan gadis kecil itu ke dalamnya. Sosok Jiang Xuesong tiba-tiba mundur, dengan cepat menjauh dari Old Eagle. Apa yang sedang kamu lakukan? Elang Tua memelototinya dengan marah, cepat dan tinggalkan tempat ini bersamaku. Otak orang ini benar-benar sakit. Pada saat ini, dia masih berusaha menjauhkan diri darinya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa keluar dari pengepungan ini hanya dengan pedang patah? Jiang Xuesong menatapnya dengan serius dan menggelengkannya kepala. Kita semua memiliki nasib kita sendiri. Meskipun dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang gadis kecil ini, ketika dia mendekatinya, dia merasakan bahaya yang kuat dari hati pedangnya, dan sebuah suara berteriak di dalam hatinya, pergi lebih jauh, pergi lebih jauh. Kamu gila. Elang Tua sangat marah. Sekarang, hanya kamu dan aku yang bisa, Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke arah spanduk laut darahnya, hanya untuk melihat api merah gelap muncul di atasnya, dengan cepat menyebar dan membakar dengan liar. Aura panas yang menyengat menyebabkan Elang Tua menggigil saat dia dengan putus asa menuangkan sengkinya ke dalam bendera dalam upaya untuk memadamkan api ini. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, nyala api tetap tidak bergerak dan malah meluas dengan cepat. Puff, Old Eagle meludahkan seteguk darah. Artefaknya telah rusak, dan bahkan tubuhnya mengalami serangan balasan. Sesosok kecil melangkah keluar dari spanduk laut darah dan dengan lembut mengetuk dahi Elang Tua dengan jari putih giok. Elang Tua segera runtuh seperti balon kempis. Liu Yan meraih Old Eagle dan melihat ke atas, tapi Jiang Xuesong sudah menjadi satu dengan pedangnya, berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan terbang menjauh. Apa sih? Gadis kecil itu, apa-apaan dia? Tidak hanya dia aman dan sehat setelah tersedot ke dalam spanduk laut darah oleh Elang Tua, tetapi dia juga dapat melarikan diri, bahkan menghancurkan spanduk laut darah dan melukai Elang Tua dengan satu jari. Kekuatan semacam ini berada di luar imajinasinya. Tidak peduli seberapa kuat hati pedangnya, itu tidak bisa memberinya keberanian untuk bertarung, hanya satu pikiran yang melintas di benaknya. Melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Jangan lari, sebuah suara yang jelas terdengar di samping telinganya. Jiang Xuesong menoleh dan melihat bahwa gadis kecil itu berdiri bahu-membahu dengannya, memegang Elang Tua yang sekarat di tangannya. Sudut matanya berkedut keras, dan dia hampir memiliki keinginan untuk mengutuk. Menggigit ujung lidahnya, dia meludahkan seteguk blood essence, dan cahaya pedang menjadi lebih cepat. Saya berkata, Liu Yan mengulurkan tangannya yang kecil dan meraihnya pedang, yang cahaya pedang langsung berbalik dari gerakan ekstrim untuk keheningan ekstrim saat ia marah berteriak, berhenti. Pedang origin King Great yang sangat tajam dipegang olehnya begitu saja, tidak dapat melukainya sedikit pun. Puff, Jiang Xuesong meludahkan seteguk darah, tetapi karena shock dari inersia, ia berpalingnya kepala ke memandangnya, hampir bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Sesaat kemudian, Liu Yan kembali ke aula utama dengan Elang Tua di satu tangan dan Jiang Xuesong di tangan lainnya, melemparkan mereka berdua ke tanah. Aura Old Ying putus asa dan luka-lukanya tidak ringan. Meskipun kondisi Jiang Xuesong sedikit lebih baik, dia telah kehilangan keinginannya untuk bertarung dan matanya dipenuhi kegelapan, seolah-olah dia tertutup bayangan. Yang Kai menyilangkan tangannya dan bersandar pada pilar, tersenyum sedikit ketika dia melihat ini, kerja bagus. Liu Yan mengerutkan bibirnya, tampaknya menyalahkan Yang Kai karena begitu sopan padanya, dan menendang Jiang Xuesong seakan ia melampiaskan kemarahannya. Jiang Xuesong tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berani diam. Yang Kai berjongkok dan menatap Elang Tua, di mana Master Sekte kamu sekarang? Elang Tua menatapnya dan berkata dengan suara gemetar, saya tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Yang Kai mengerutkan kening dan berkata dengan keras, hal lama, jangan coba-coba menipu saya. Kultivasi kamu cukup baik, kamu harus menjadi penatua, bagaimana mungkin kamu tidak tahu keberadaan Master Sekte kamu? Elang Tua berkata dengan wajah sedih, aku benar-benar tidak tahu, itu mungkin di Galaxy Ridge. Mungkinkah? Yang Kai mengerutkan kening keras, apakah dia di sini atau tidak? Elang Tua berkata dengan suara gemetar, Tuan tua ini, tidak bisa memastikan. Sampah. Yang Kai mengutuk saat dia mengambil pakaian lelaki tua itu dan mengusirnya. Old Eagle menjerit darah mengental saat ia terbang 1000 km pergi sebelum tiba-tiba meledak. Selama invasi Great Desolate Starfield, pelaku utamanya adalah Sekte Dunia Bawah, dan Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah adalah penyebab utamanya. Secara alami, Yang Kai ingin menyelesaikan skor dengannya, tetapi sayangnya, tidak ada jejaknya di sini. Namun, itu tidak masalah. Ini adalah pertempuran pertama serangan balik Hang Luo Starfield.
Selama Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah masih berada di wilayah bintang Hang Luo, cepat atau lambat dia akan ditemukan. Pada saat ini, Galaxy Ridge seharusnya mengambil tindakan. Dengan Su Yan memimpin, Galaxy Ridge seharusnya tidak dapat menyebabkan masalah. Pada saat yang sama, Yang Kai juga mengirim keluarga Li Jiao untuk menjaga jalan di antara dua wilayah bintang. Wilayah bintang Desolate hebat bisa melupakan tentang mendapatkan dukungan apapun dari mereka, apalagi melarikan diri dari wilayah bintang Hang Luo. Alasan Yang Kai telah menunggu di sini hari 10 terutama karena ia ingin menangkap semua orang terbengkalai Lair ini dalam satu gerakan. Meskipun dia dan Liu Yan bisa mengamuk di sini, ukuran Lair terbengkalai sangat besar, dan tanpa jumlah pembantu yang sesuai, pasti akan ada beberapa yang akan melarikan diri. Tetapi hal-hal yang berbeda sekarang. Dua orang paling kuat di Abandoned Lair tewas dan satu terluka. Seluruh Abandoned Lair telah dikelilingi oleh orang-orang mereka sendiri, jadi tidak mungkin bagi Great Desolate Starfield dan bajak laut luar angkasa untuk melarikan diri. Saat suara pertempuran dan pembunuhan terdengar, Yang Kai menatap Jiang Suesong dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Jika kamu memiliki informasi yang berguna untuk saya, beritahu saya dan saya akan menghadiahi kamu dengan kematian yang cepat. Petik 2.